niki kula terang nggih, niki termasuk kula nu gak ada azam ya. Terus niki kula mau menasa niki terus kula tahun wingi. Tahun wingi ini malam 1 Muharram niku kula salat takbir mriki. Karena 1 Muharram nanti itu pas tanggal 26 November ya. Itu kalau enggak salah Sabtu. Itu kula teng Pasuruan, betul kula wingi 3 bulan yang lalu ini wonten rombongan dari saking Pasuruan itu dulu santrinya bapak ya wonge sak umur-umurnya bapak sekitar umur 60 50. Itu karena dulu dibina bapak ngaji Quran terus karena saya warisnya mereka minta saya 1 Muharram mulai buka ngaji teng mriku. Mereka minta misalnya 1 tahun sekali tidak apa-apa. Misalkan nanti nak kula sibuk mun aku umur pisan nak pokoke nate. Ya ini kula turuti ya iki kula turuti wis umur pisan nate kula. Tapi nanti kula mengke kula tetap salat tasbih terus mangke jenengan jamaah nggih biasa kebiasaane. Terus nanti yang buat negara wajib teng dalem mengke kula salat tasbih teng mriki kula pimpin. Kula kepengin hubungane kula mbek jenengan hubungan sujud dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang hubungan sujud itu dimulai lewat ilmu, lewat apa? Kayak saya ngaji tafsir. Karena ilmu saya yang paling original saat ngaji tafsir. Apapun hebatnya kados hikam, hayatus sahabat atau kitab-kitab yang saya baca sore, itu kehebatan yang terbatas, sehingga mudah kita paham. Jadi kadang orang-orang itu salah paham. Orang ketika ngaji hikam, ngaji hayatus sahabat, pokoknya kayak ngaji saya sore ini. Itu memang orang lebih mudah paham karena ilmunya manusia itu terbatas sehingga orang itu mudah kuat. Tapi sebetulnya yang hakikat ilmu itu ya di Quran itu meskipun kadang kita tidak paham gak karpe tapi itu hakikatul ilmi semua ilmu ya ada di Nabi. Saya ini pernah khatam hikam, pernah khatam ihya, beberapa kitab tasawuf pernah saya baca. Itu memang enak dan saya lebih merasa nyaman. Tapi sebetulnya ada hal-hal yang hilang dalam kondisi sosial nyata. Misalnya begini. Rukin melarat itu tidak apa-apa, itu tegir. Orang roh kota, orang roh rumah sakit, gak roh nomor telepon rumah sakit itu tidak apa-apa, itu tegir wong khusyuk, wong melarat itu raruan. Kayak ada apa-apa, ini normal-normal saja. Tapi sifat khusyuk ini akan hilang saat ibunya sakit atau istrinya sakit. Ngeteroni rumah sakit di radio duit. Yuk tulung koncone ora dipercaya, tekan alamat rumah sakit di roh telepone. Ya, nanti status khusyuk jadi hak. Uang ora darane kusuk tapi nopo? Paham nopo? Makanya santri-santri sing ngaji kula tak provokasi. Jadi status khusyuk itu bisa hilang dalam kasus sosial yang nyata. Makanya saya ini jadi kiai, saya ini mulai dulu terkenal wong alim. Kenapa saya harus kerja di Jogja? Kula niku sadar. Saya misalnya khusyuk, mungkin wong legus kok ngalim ngajine istiqomah. Itu ya begitu. Dalam kondisi normal mungkin saya dipuji demikian. Tapi misalnya anak saya sakit parah atau ibu saya sakit parah. Atau orang rumah sakit duit gak duit, mobil gak duit, alamat gak duit, relasi. Nanti status saya ini bukan orang alim yang istiqomah. Wong wong apa? Wong nulung ibu ora kodak, nulung anake ora kok. Di sini ini terus terjadi kesalahan dalam kitab-kitab tasawuf yang benar. Makanya saya mohon yang senang saya, ngaji saya paling inti tetap di Quran. Meskipun Quran itu ada yang kadang ada pornografi, cara Gusdurian ada pornografi. Itu hal yang nyata. Orang tasawuf itu malu membicarakan pornografi. Tapi kalau Quran biasa saja. Jadi misalnya di Quran itu ada ayat, Nisa'ukum hartulakum fa'tu hartakum an-nasib. Bujumu itu tanduran. Kowe nak carane jima, carane ngumpuli nganggo cara paling liar tak karepmu terserah. Itu ya nyata. Karena Allah iso ngilani. Wong lanang sak soleh-soleh tetap duwe nafsu dan jalan menghilangkan nafsu itu libidonya dia harus ditumpahkan. Dan itu yang halal adalah nopo bu. Artinya itu tetap harus dibicarakan. Piye wae sing iso ngekang zina adalah bu tetap dibicarakan. Daripada kowe wiridan sawangane ning pangeran jebule ambek nahan nafsu, paham ya? Akhirnya bukan nahan nafsu puncak wiridan Gusti nang mati nang swarga kula tak nang ngeloni widadari dari pangeran. Lho gak kangen aku jebule. Kangen apa? Ya, yo kurang ngajar. Artinya ternyata di balik kekhusyukan dia ada pornografi yang tersimpan. Atau jujur mbek pangeran dari awal ngeloni bu.
Makanya Imam Ghazali mencontohkan, ini contoh-contoh gula tu sufi ya, orang-orang sufi yang ekstrim. Sama masalah uang juga gitu. Orang khusyuk atau mergawe. Yakin nak rezekiku teko lewat wiridan, aman wiridan. Tapi nang hati ini, aku bolak-balik wiridan duit teko. Berarti dia kan sudah mengkompensasikan wiridannya dia dengan tiwalet rupa-rupanya selama ini duit teko. Semakin sering ono duit teko dhewe, semakin semangat wiridan, ya mergo jago wiridane caspleng. Terus dari pengiran, yo casplenge dibeli ukurannya. Di sini nih yang saya makanya saya tetap berpendapat ilmu terbaik tetap Al-Quran. Al-Quran yang jujur saja. Kalau orang ingin cari rezeki ya kerja. Mana kalau anti mati tetap kerja. Bahkan saya sampai sekarang menanamkan anak-anak saya kalau ditanya kamu bapak di mana ya jawabnya kalau saya kerja ya kerja. Malah kata santri di urbatku, apa yang dalam Gus? Apa siapa aja karena anak saya itu nggak tahu apa itu tidak tahu. Ya makanya ya makanya saya emang bapak. Nah, anak pulau sing bareng malah luwes tengahnya dan putri. Saya tidak punya apa. Kalau bapak punya. Padahal ada santri kan munia bapak kan gak sopan. Jadi tak kau yang apa temu gila. Anakku gila gak paham. Saya tidak punya apa. Apa. Dan ini kulo cerita. Nanti biar sampean tahu silsilah ilmu saya. Saya ini umurnya sudah 40 lebih, makanya hidup saya anggap saya mulai sekarang. Ya, dan saya paling sering sholat itu ya sekarang. Itu begini, misalnya ngeten ini yang masalah nyatanya. Kalau nunggu akhir-akhir ini biasanya ya sinau. Kalau tiap hari di sinau, cuma akhir-akhir ini lebih intensitas saya lebih sinau. Ketika saya baca hadis termasuk alamatnya kiamat, itu banyak zina. Terus yang kedua itu wayur faul ilmu, dan ilmu itu hilang. Ilmu apa? Hilang. Minggu pulau baca itu di Bukhari di Muslim itu nangis sejadi-jadi. Pulau bereling hadis itu nangis dan saya takut anak-anak saya nanti, anak cucu kita nanti akan mengalami masa kebodohan masalah. Kebodohan masalah misalnya gini ya, nanti kalau ulama itu gak cerewet hadis pulau, tidak mau ngomong hukum, itu nanti uang kuolak balik. Jadi misalnya begini, ini saya ngomong di mana-mana, terutama sama santri-santri saya ngomong di mana-mana. Dalam kasus maksiat itu ya ada etika. Misalnya orang yang di niklab atau orang yang misalnya yang ngorder orang nakal, itu juga ada aturannya. Misalnya Rukin daftar dulu, ya Rukin yang dapat dulu. Setelah itu Mustafa, setelah itu Mas Tri. Nanti yang gelem antri namanya anak baik. Rukin itu anak baik karena mau nopo antri. Nanti yang transaksi dan bayar namanya anak baik. Mergo dekne yo kasil zina yo bayar namanya anak baik. Kuatirku nanti kalau ilmu itu sudah hilang, nanti kemaksiatan sudah ada. Sing ono buat dilema anak baik. Dia tetap zina tapi dilema anak baik karena dia zinanya ya bayar ya mau antri. Paham ya? Orang melihat konser yang pornografi, yang mempertontonkan aurat. Kalau masuknya pakai tiket, namanya apa? Penonton baik. Tapi kalau muga-muga 1000 gak ada tiket, penonton jelek. Padahal cara Allah sama jelek nggak mergo porno. Paham? Ilmu itu pasti nanti hilang. Dan itu yang pasti dimaksud Rasulullah wa yurfa'ul ilmu. Ilmu itu nanti hilang oleh etika sosial. Meskipun dalam etika itu terjadi kebobrokan agama. Itu yang paling saya takut. Nanti itu kebaikan itu dalam keburukan. Jadi tadi orang nonton konser pornografi asal kamu bayar dianggap penonton baik. Kamu nonton, gue ngaruh dan bayar. Terus tengok-tengok penonton itu baik sekali. Padahal delok ngiler perkara pornografi. Tapi karena dia bayar dan anteng dianggap penonton baik. Karena dia dilem orang baik, dia tidak pernah introspeksi kalau perilakunya salah. Paham ya? Nanti itu pasti maksudnya Rasulullah itu begitu. Itu di sarah-sarah ada, tapi saya memahami begitu. Nanti pasti hilang. Makanya saya bersumpah sampai saya mati pun saya akan ngomong ilmu. Meskipun ulama kayak saya itu tidak populer. Saya itu sering dikritik sama teman-teman saya yang dari pidato. Gus ini apa jenengan ra gelem pidato? Nek ini kalau pidato gak pede, nanti nuntut nang omahku lho. Gue tak jawab tenan. Enggak siap. Ngrugekno kowe lho jawabanku. Gak usah gus kayak orang satu aku raro, biar aku tetap sering pidato. Iya, macam-macam ya. Tidak gini terus kalau tenangan.
Jadi nanti wayur faul ilmu itu begitu. Ilmu itu akan hilang karena kalah oleh etika. Etika dalam kemaksiatan tadi. Makanya saya pernah punya santri, dia itu punya toko, ya toko konten. Dia ngeluh ke saya coba. Seperti Dewi Jenengan itu benar. Jadi wong soleh itu butuh nyali. Tapi ya cerita. Pegawai negeri PNS itu kan punya gaji tetap, paham ya? Gaji apa? Rasa tersinggung, biasa wah itu. Anggapnya mau mengarpe pangeran beda kayak itu. Untuk apa modal lopor? Itu apa? Ini satu murah. Dia itu punya toko kelontong. Jadi gue pegawai PNS pada bulan gaji, paham ya? Gue aja sih. Terus itu lah. Uangnya rokan gue, cara teori santri yo. Buka aurat jenenge ro. Tapi tak belajar ku bayar. Jadi tak anggap pembeli yang baik. Tidak contoh ya rokan kawasan ketat tapi pembeli yang baik. Mergo mbak. Kalau ditodok soleh begini nih musola itu betul tapi tak belajar. Nah jadi melayani kan. Pembeli yang tidak. Uang kan saya proses. Uang kok itu gua masuk be uang soleh. Jadi kalau itu uang soleh mantap loh. Ini uang rapati soleh. Ini no. Maksudnya rapati soleh perkara aurat itu, perkara PNS itu, perkara nopo aurat itu kan salah paham. Masih protes PNS. Ini aku foto pengurus masjid. Pengurus masjid dia sumbangan wong sing terkenal korupsi atau terindikasi korupsi nyumbang 10 juta. Yang tukang etika 10.000 gegere gak karuan. Akhirnya pengurus masjid terbiasa nganggep itu orang baik. Mereka nyumbang 10 juta. Yang tukang etika nyumbang itu ya termasuk ilmu hilang, paham? Nanti itu zaman ngono iku. Mulane kula nu saniki kulon sering di, untungnya kulon terkenal ngalim, macam hikmah gede. Wih, bukan urusan sombong, hikmah gede. Nak ngomong jangan sing ngomong. Karena pendapat saya itu tidak populer. Mau kalau terkenal ngalim, lu orang misalin ke saya semua. Karena pendapat saya ada, kenapa? Tidak populer saya sadar. Wong saya pernah pengajian di rumah saya sendiri pas Mauludan. Mungkin ada sebagai jamaah sini yang ikut. Orang tetangga saya rata-rata di rumah saya. Tapi yang kalau di acara tak omong. Wah, acara ini Gus Pak gak rawuh gak enak. Ini Gus Pak nak diundang ya teko. Pokoknya ini nak sing undangan ram bayar-bayar itu teko. Tapi nak sing bayar ini ram teko. Lawat itu. Tak omong. Wah, aku nak di acara. Nak nganggur ya teko. Nak orang rapopo. Pokoknya nak sing demi anak bojone ram teko malah apik. Iki ajaranku. Tak omong saking kepengenku gak ganggu masyarakat. Tapi uang tetap segan gitu. Tetap teko. Tapi tak umum. Saya tidak tersinggung. Andaikan sampean tidak. Nah ini juga terus balik. Terus yang ketiga contohnya gini. Kiai ku kados kiai kados kula nu lebih nyai 5 tahun bapak wafat 2000 pun mangkel tenan cara ora eling Quran mangkel tenan. Masyarakat yang anaknya setengah idiot atau yang dianggap gak pati pinter itu di pondokno nating iki yo bagus. Wong ngoten niku kadang yo nganti camat mantan camat niku kula dicurang kula termasuk kiai menteraku kiai gede camat-camat lagi do semua. Gus kula niku ndak anak problemnya itu dia hiperaktif ngeten-ngeten. Anak padahal kakaknya di UGM gini-gini itu coba yang itu supaya mondok di sini gini. Ya sudah begitu. Untung kalau termasuk kiai sing rapati butuh duit, rapati butuh derajat. Memang tak pisau ya, tak maki-maki nek kaya kula. Lalu lucunya setelah itu tidak kasil mondok di saya karena tak maki-maki itu gang beberapa hari. Uang sing ngomong niku wong melarat. Ya orang melarat tidak tamat. Monggo ora melarat itu tak bisa ya melarat ya. Ya gitu. Anak yang baik karena dapat prestasi di sekolah umum, yang tidak baik di pondok. Wah nyorok Gusti kula saiki. Wingi wong sugih kula tidak bisa ilang iki terus budi. Kan etika keulamaan kan bisa wong melarat ora oleh. Nak kula oleh. Jadi nak misoi ora oleh, nak kula nopo. Yo beda kan misoi nopo. Jadi ono. Nah itu yang menyelamatkan hati saya itu satu, yaitu tadi. Kenapa di Al-Quran diulang-ulang innalladzina amanu wa amilus. Jadi sebetulnya begini lah, ini yang peringatan ya bagi teman-teman yang mungkin di sini ada PNS, ada orang-orang yang biasa punya selera elit. Cobalah Quran ini dihidup-hidupkan lagi amanu wa amilus sholihat. Dalam teori Quran pokoknya yang baik itu ngamal soleh. Jadi misalnya saya sebagai orang alim di Pondok Irukin. Dia sudah misalnya idiot, melarat, aneh-aneh.
Di pondoki Masri, terus melarat aneh-aneh. Pondoki Mustafa melarat gak pahaman. Kalau dalam teori pendidikan modern, di mana butuh bibit unggulan, ini itu nggak masuk semua. Karena sudah ada bayar, idiot, ngawur, aneh-aneh gitu. Itu kan repot. Wah, itu kan repot. Jadi kamane santri kok Mustafa ngenten iki, wis ora tau salam templek lah kok kiai ini ra salat kopiah. Kiai ora salat apa? Kopiah. Gremeng dene mesti gak trimo dek napa? Duwe kiai kok ora salat napa? Kopiah. Misale tak turuti salat kopiah, kok ora badi apa dia karep kiai ku ideal. Ngaku karepe dhewe. Padahal kiai ini susu rapat dia kopi harus gak pernah mergawe ngurusi dia ini tuh tak kelaparan. Nah ini contoh. Nanti suatu saat ada era sekarang sudah mulai sekolahan yang hebat adalah sekolahan yang luar biasa dengan makna santrinya IQ-nya bagus, siswanya IQ-nya bagus, pola sosialnya bagus, pembayarannya nomor yang penting gini bu, pembayarannya nopo. Nah terus akhirnya pondok-pondok pesantren kan kedua bayarnya bagus, otaknya ada bagus, perilakunya. Lu mau aku kurang disangoni pangeran, wa amilu solihat, ngurumat rohenu amilu solihat, ngurumat Mustafa ya amilu, gua surah urut, surah kejuang. Tapi karena saya punya semangat sarane Quran sementing aku amilu, ya sudah, Allah menitipkan ngamal saya lewat ngurumat matri, lewat ngurumat rohenu. Ya sudah selesai. Masalahnya terus nopo? Nah, kalau suwun sing ngaji kula, semangat kenapa Quran ngulang-ulang wa amila solihan, diulang-ulang wa amil solihat. Penting dalam hidup tuh amilus. Kula pernah ini cerita nyata. Saya pernah lihat TV sama ulama-ulama yang kayak saya, artinya tipikalnya ya kayak saya, orangnya alim terus ya ikhlas. Cocokan kan. Jadi kiai lah ya tahu gerbong. Padahal yang alimnya tak kula, ya alim tenan. Ya putrane ki gede. Ya model kiai ini kan buka kertu. Tenan mata bui kisahnya apa? Ini ngaji wong tua-tua. Dene aku kan wong enjoy Islam. Tahu tak kok. Gus. Mendingan nak delok SPC nopo menteri nopo sing teng TV wong kok mulyane ngono. Buka lawang ora tau ndok menteri. Terus pokoke mulyane kok ngono. Wis ngono darani pahlawan. Misalnya ngurumusno ekonomi, ono pertumbuhan apa? Jadi harus kawiri ta ora. Niki ora ono Gus, kula tak kok jadi. Waktu lama ya itu kan. Lah aku wong kula yo wong alim gak wajib sungkan nang padha napa ngaline. Ya kula takok. Loh, jenengan gak widi takok. Salah jenengan gak widi takok. Jenengan cerita awake jenengan iki niku tak jawab. Nek cerita. Kula karepe mangkok, kula tak Kulo sing wis ikhlas istiqomah mulang masyarakat ra ono sing hormati, ono wis digaji. Gajine presiden yo dhuwur, gajine menteri yo dhuwur, gajine bupati. Nak ngamal darani ngamale Dik. Ini padahal tugase. Ngamal tenan nak kita, kedur ora ono sing gak. Tapi ra ono wiji. Lawang buka dhewe tak mlebu mobil. Rusak yo dadakno. Wong bupati rusak wong sing dadakno. Tanduk harus digawano. Kene mobil lah rusak aku suka ngutak. Cerita dari protes gak mana kenyataan ini nopo. Terus baru ini cerita. Masa ini jenazah dimantau. Karena latar belakang saya kan kayak golan. Saya tuh tidak pernah punya perasaan untuk bunuh dia. Artinya saya lebih terbiasa ikhlas. Orang pun terang non aku muni ikhlas kan lebih baik dibanding dia kan jurah etis loh. Lho boten iki kanyata bener sampean mangkel dadi kiai bener. Nane kira sate di kiai repot. Nara bate buat kiai wis modern ae. Akhirnya kalau itu, ya saya itu ya ada orang sempurna. Cuma kalau sakit ngobati awak pulau biasa bisa. Seperti itu seperti. Kulon mulai alit sebagai orang mukmin itu pengiran kulon Allah Subhanahu wa taala hubungannya apa? Ya kalau pengiran kulon Allah, paribasane kulon itu nulung semut sing kebulet, utawa nulung anak pitik sing kebulet sing jero pawon sing gak ana wong. Niku ngrasa ibadah. Mergo ngamal kula disisi ya Gusti Allah. Ana wong melarat gak iso mangan. Terus kula kei dhuwit 5.000 kelar mangan. Niku kula nggih ngrasa ibadah, mergo sing biji kula Allah lan Kalau mereka yang ngisi kan wartawan. Saya ini seorang mukmin, yang Tuhan saya itu Allah, bukan wartawan. Ini kan kok mau cocok kekuatan ini kepengen ngobrol itu. Tapi
kalah memang kalah enggak artinya kenapa kiai-kiai itu bangga dengan amal-amal yang kecil, kadang mengekei santri melarat rantok wedel, kadang ngekei iman. Itu karena iman sama aturan dasar sama ya amal biskola dzarratin khairan yarah wa ma ya amal biskola dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun Anda amal dinilai Allah. Ini penting kalau aturakan. Nanti ada wilabatul jahli, ada kebodohan apa masal di mana orang yang rapat tentang ketahanan pangan karena dia diri menteri dan tetap-tetapnya. Orang itu dianggap berprestasi karena mempertahankan pangan, kuota pangan cukup, bulog cukup. Padahal hakikat yang mempertahankan pangan itu siapa coba kalau per individu? Ada tukang becak miskin. Dia hari itu tidak bisa makan, ditolong sama tukang becak diutangi 20.000, anak istrinya jadi apa? Makan. Dan di mata Allah yang menjaga nyawa tukang becak ini adalah temannya tukang, bukan pejabat-pejabat yang rapat di hotel berbintang. Meskipun saya ngakui fungsi mereka, tapi kalau saya disuruh ngakui fungsi mereka juga harus ngakui fungsi sosial yang dilakukan Saya pernah juga diberi apa jenis ada alur fungsi menteri. Lalu aku belum ngakoni kono kudu ngakoni adil, orang aku ngakoni kono ora, belum tuh kok penak. Kalau sama-sama kita beretika, kalau saya ngakui fungsi mereka juga harus ngakui fungsi kita. Makanya saya itu kalau melihat petani di sawah, dan itu sebagian anak-anaknya mondok di saya, itu kalau saya nyeritani Pak, yang rapat-rapat ketahanan pangan di hotel-hotel itu hanya rapat ketahanan pangan. Sama sebagai petani yang tulen, itu yang hakikat mewujudkan Sampai jangan kecil saya dan di mata Allah Andalah yang mempertahankan pangan. Karena Anda belum jadi peta. Jadi itu banyak santri-santri wali muridnya yang bangga dengan saya. Wah, nah ngono berarti kalau wong top, ya wong top kode menteri pertanian. Ya kalau menteri kan lapornya sama presiden. Kalau sampean tak latih laporannya bahwa Allah Subhanahu. Nah ini khasnya ulama. Lah saya nanti takut tadi yurfaul ilmu. Nanti itu kalau sudah ada ulama yang ketangkeman kayak saya, nanti yurfaul ilmu. Ilmu itu hilang, sehingga yang dianggap prestasi ketahanan pangan, misalnya ya menteri pangan, sama pejabat Saya ngakui mereka berjasa, tapi kalaupun mereka berjasa kan digaji ya. Nah, yang mungkin juga gitu.